Ya, shalom. Apa kabar? Kita ketemu lagi di live Instagram kita pada hari ini. Kita bersyukur karena kesempatan indah kita ketemu dalam live Instagram kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang saya sudah sampaikan di Instagram saya, yaitu saya akan menyampaikan tentang dosa dan keselamatan. Ini adalah sangat fundamental sebenarnya untuk kita harus bahas. Begini saudara, sering sekali orang salah mengerti tentang dosa itu apa dan keselamatan itu apa, sehingga akhirnya berujung kepada ketakutan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Nah, ini yang menjadi satu kewaspadaan kita untuk melihat gambaran secara meluas ya. Nah, saudara-saudara, nanti setelah penjelasan kebenaran firman Tuhan ini, baru nanti saya akan membuka ruang pertanyaan. Tetapi nanti akan dibukanya jam 16:45. Artinya ruang pertanyaan yang 15 menit saja. Nanti saya akan suruh saudara membuat pertanyaan. Di bagian bawah itu ada tanda tanya. Nah, saudara boleh buat nanti pertanyaan di situ. Oleh karena itu, sebelum jauh kita berbicara tentang dosa dan keselamatan, saya mau mengajak kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu sukacita kami pada malam ini bertemu lagi dalam Instagram Live ini. Dan kami tahu bahwa pembahasan kami adalah pembahasan yang tidak mudah untuk dibahas dalam kurun waktu 1 jam. Tetapi Tuhan yang memberikan aku hikmat, sehingga pembahasan yang tidak mudah ini dapat dimudahkan dengan hikmat yang Tuhan berikan, sehingga semua yang menyaksikan live ini semua diberkati Tuhan dan pasti lawatan Allah terjadi. Oleh karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap pribadi lewat hamba-Mu. Bicaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus, kuduskan kami masing-masing dan kami tidak membiarkan intimidasi iblis untuk mengacaukan pikiran dan perasaan kami. Karena kami akan membuka kedok dari pekerjaan iblis itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, sering sekali orang salah mengerti tentang dosa. Jadi kalau saudara berzina, saudara membunuh, saudara mencuri, itu bukan dosa, tapi itu perilaku dosa. Jadi dosa itu adalah satu bagian yang tersembunyi di dalam hatimu yang belum terungkap. Jadi baru ada niatan. Maka dosa itu adalah sebenarnya kalimatnya begini. Kalau dalam bahasa teologia ya, hamartia, artinya dalam bahasa Yunani itu artinya tidak tepat sasaran atau keluar dari jalur. Jadi kalau saya mau kasih gambaran begini saudara. Jadi misalnya ini rencana Tuhan ya, saudara ya. Ini misalnya rencana Tuhan. Jadi ini ada rencana Tuhan di sini. Nah, ini rencana Tuhan. Nah, saudara keluar dari rencana Tuhan. Jadi ini rencana Tuhan, saudara keluar dari rencana Tuhan. Nah, itu dosa saudara. Nah, keselamatan itu adalah saudara yang sudah keluar dikembalikan dalam rencana Tuhan lagi. Nah, itu dia begitu. Jadi dosa itu adalah ini rencana Tuhan kan ya. Rencana Tuhan maunya begini kan. Nah, terus kemudian saudara yang sudah ada dalam rencana keluar saudara. Nah, itu dosa artinya. Nah, keselamatan itu adalah saudara yang di luar dari rencana Tuhan dikembalikan lagi masuk dalam rencana Tuhan. Supaya engkau ada dalam track yang tepat. Nah, begitu ceritanya. Itu simpelnya saja. Sehingga dosa itu adalah bagian yang saudara harus melihat bahwa ini adalah konteks yang berbeda, yaitu dia keluar dari rencana Tuhan. Nah, apakah dosa itu ada dalam pikiran? Iya, ini lihat baik-baiknya. Kalau saudara menyampaikan firman Tuhan, tanda kutip, katanya firman, tetapi ternyata apa yang saudara sampaikan itu, yang saudara bilang itu firman dan menyebut nama Tuhan, tidak ada dalam Alkitab, dosa. Itu dia artinya. Artinya ternyata kesalahan itu jadi mengerti. Jadi saudara mau ambil keputusan nih. Kalau tidak kehendak Tuhan, kamu tidak melangkah dong. Ya kan, kalau bukan kehendak Tuhan kan artinya. Nah, tapi kamu melangkah terus nih. Sudah tahu ini bukan kehendak Tuhan, itu dosa. Jadi kalau kamu tahu itu sesuatu yang salah, kamu lakukan itu dosa. Nah, ini menjadi satu bagian yang penting sekali untuk kita pahami saudara. Tentang dosa itu sendiri. Sehingga dosa itu adalah eksekusinya ada di dalam batinmu. Jadi orang mau berzina, saudara, orang mau pergi ke tempat pelacuran,
itu dia sebelumnya sudah ada hati yang nafsu. Nah, itulah yang dosanya di situ sebenarnya. Jadi waktu dia pergi ke tempat yang tidak baik, nah itu adalah perilaku dari tindakan yang ada dalam hati dia. Begitu juga dia mencuri. Sudah ada di dalam hatimu, rakusnya minta ampun saudara. Rakus dalam hatimu sudah ada nilai rakus gitu loh. Nah, kemudian iblis masuk tuh saudara. Kamu hatimu tuh rakus. Nah, itu sudah dosa saudara. Sehingga ketika engkau mau melakukannya, itu lakukan tindakan dosa. Maka ketika engkau melihat seorang wanita saja, itu nggak masalah. Mengingininya yang masalah. Jadi mengingini saja sudah berzina. Sama dengan melakukan. Saudara pasti ngomong, kalau gitu gue lakuin aja. Bahaya juga. Itu ceritanya beda lagi. Jangan ditabrak-tabrak terus nih. Jadi kita kacau nih. Nah, ini kita ngomong dosa ini memang saudara ternyata membuat orang jangan ketakutan. Jadi orang tuh banyak ketakutan hari-hari ini ya karena dosa itu saudara. Saudara paranoid, khawatir, takut yang berlebihan. Saudara bilang udah berdoa, udah baca firman Tuhan, kamu tetap takut. Pasti ada sesuatu yang gak beres dalam dirimu. Jadi ini pentingnya dosa itu harus saudara tahu dasarnya itu bagaimana. Nah, di dalam Alkitab saudara, itu jelas sekali saudara. Yang saya mau sampaikan nih bagi kita ya, yaitu Kejadian pasal yang ketiga. Manusia jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan bilang begini, adapun ular, ialah yang paling cerdik kalimatnya dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalimatnya begitu ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, kalimatnya begitu. Nah, ini ada yang menarik saudara. Oke, kita mulai analisa ya. Analisa teks nih namanya nih. Saudara, manusia diciptakan pertama kali adalah Adam, bukan Hawa loh. Jadi perempuan itu adalah kemudian. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi yang pertama, jadi orang bilang gini, wah kamu tuh harus taat karena surga dibuat telapak kaki ibu. Enggak begitu saudara. Jadi bukan perempuan dulu hadir, bukan. Laki-laki dulu ada. Nah, laki-laki itu ada, baru perempuan. Kalau tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Begitu loh ceritanya. Jangan dibalik-balik ya. Nah, jodoh bilang begini, kalau nggak ada perempuan nggak mungkin ada laki. Salah, justru nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Jangan dibalik-balik. Adam dulu nih. Oh Pak Pendeta, karena bapak laki. Enggak nih, Alkitab yang ngomong bukan saya. Alkitab yang ngomong kok. Alkitab udah bilang manusia pertama adalah Adam kok, nggak ada yang lain. Jadi nggak usah diargumentasi. Adam dulu, baru dikasih ambil tulang rusuk dijadikan seorang perempuan. Maka perempuan itu adalah diambil dari laki-laki. Nah, cerita itu muncul saudara. Nah, yang menarik adalah perjanjian tentang Taman Eden dan isinya itu adalah antara Allah dengan Adam. Perempuan belum ada. Waktu itu perjanjian, Adam, lu boleh makan apa aja. Oke, tapi yang nggak boleh adalah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu disampaikan dalam Kejadian pasal yang kedua. Sudah dikasih tahu oleh Allah dengan jelas sekali saudara. Nah, di pasal ketiga yang uniknya adalah namanya juga ular ya, cerdik. Setan itu cerdik ya gitu. Nah, dia malah berbicara kepada perempuan. Kenapa kepada perempuan? Karena dia bukan saksi sejarah perjanjian antara Allah dengan Adam. Perempuan itu belum ada di situ. Maka iblis itu menyerang untuk mengakibatkan membuat saudara berdosa, yaitu berbicara kepada orang yang tidak pernah tahu masalah. Nah, ini masalah nih. Kita lihat nih dengan yang apa yang terjadi sekarang dengan coronavirus. Kita semua udah mau jadi dokter deh, ya nggak? Jadi pengamat, jadi dokter dan segala macam. Saudara seolah-olah orang yang paling hebat lah. Minum inilah, minum inilah, minum inilah, minum inilah. Nah, ini kadang-kadang saudara kita ini terlalu berlebih di pikiran kita sehingga iblis itu saudara selalu menyerang kepada orang-orang yang so tahu. Nah, itu dia ya. Itu yang tempat tinggi. Terlalu so tahu juga nggak bagus saudara. Jadi karena orang yang so tahu pasti dia nggak tahu. Karena orang yang banyak tahu pasti tidak banyak untuk bicara. Nah, itu penting sekali. Oleh karena itu ini penting sekali iblis selalu berbicara kepada orang yang tidak pernah tahu masalah. Nah, oleh karena itu mulailah kita analisa nih diri kita masing-masing. Jadi permulaan dari dosa itu adalah sebenarnya dari situ saudara. Jadi cikal bakal itu udah mulai dari situ. Jadi cara kerja iblis ini luar biasa sekali saudara. Iblis itu mengerjai orang yang tidak tahu masalah. Nah, ini penting sekali yang harus saudara tahu nih. Kalimatnya adalah begini, ayat yang kedua. Ini terjebak nih si perempuan. Ayat pasal 3 ya, Kejadian pasal 3. Ayat yang kedua dia bilang begini. Lalu sahut perempuan itu. Kenapa lu jawab? Itu masalahnya.
Kalau nggak tahu peristiwa, jangan dijawab. Nah, mulai awal dosa dari sini nih, yaitu apa? Terpancing. Itu dia masalahnya. Jadi orang iblis tuh serang orang itu supaya saudara jatuh dalam dosa. Mulai saudara menafsirkan dalam pikiranmu, wah gue begini nih, gue begini nih, gue begini. Sehingga omongan-omongan yang ada dalam pikiranmu terintimidasi saudara. Lewat berita-berita, saudara kan jadi paranoid sekarang. Berita-berita yang dibaca dan lihat TV dan segala macam. Broadcast dan segala macam. Atau informasi tentang orang lain dan segala macam. Saya paling gak suka saudara. Kalau dengar orang cerita, Pak ini begini, lu tahu bukti dari mana? Kalau nggak tahu bukti nggak usah ngomong. Kalau ada bukti, baru kita bicara. Kalau nggak ada bukti, nggak usah ngomong. Jangan banyak ngegosip. Itu nggak penting banget. Jangan terlalu kepo, saudara. Ini yang bikin rusak pikiran kita, saudara. Sehingga akhirnya ketika iblis itu menyerang di pikiranmu, dan perasaanmu diserang, saudara. Kita jawab lagi. Itu masalahnya. Jadi dasar awal mula dari dosa itu adalah apa? Keingintahuan dan selalu menjawab sesuatu yang tidak dia tahu. Itu masalahnya. Dari situlah dimulainya. Maka tadi saya bilang ya saudara, Allah itu menciptakan Taman Eden dan isinya dan Adam itu tujuannya baik saudara. Tapi kan mungkin saudara bertanya, Pak kenapa Pak? Kalau Adam udah tahu jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan berikan pengetahuan yang baik dan yang jahat? Pasti saudara akan bicara begitu kan. Hidup ini harus ada rule. Nggak boleh bebas. Oh ini freedom, ada free will saudara. Saudara ada kehendak bebas, kalau ada bebas. Nggak bisa begitu. Bebas harus ada aturan mainnya. Nggak boleh kita bebas seenaknya. Nggak bisa. Lihat ya, waktu kalau saudara single sama sudah nikah beda. Dulu waktu single bebas karena tidak ada yang larang. Tapi udah menikah bebas juga. Tapi ada aturan mainnya. Nggak bisa tidak. Nah begitu juga ikut Tuhan. Ikut Tuhan dikasih kebebasan. Semua kamu boleh makan. Hanya satu yang nggak boleh. Susah amat sih. Dari sekian banyak ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan pohon-pohonan pada saat itu. Yuk belum habis juga ada makan semua. Satu saja yang ditolong. Yuk jangan makan yang satu itu. Kamu mau makan. Nah diserang nih sebenarnya nih si perempuan nih. Jadi dia masuk, dijawab sama dia. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Ini dia ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kemungkinan besar Adam sudah cerita sama Hawa. Nah, kalimat ini ya. Nah, ini penting saudara. Ini kita dasarnya ini ada di poin situ. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, nih kata si perempuan ini. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Wah, ini bahaya nih. Jadi perempuan ini udah nggak tahu pembicaraan antara Allah dengan suaminya. Dia menerobos saja. Boleh kok dimakan. Tetapi Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Emang ada kata raba? Jangan suka ngeraba lo makanya. Raba dari mana ceritanya? Karena di pasal 2 ayat yang ke-16, di situ jelas sekali saudara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada Adam manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuh dia tuh kalimatnya. Makan dengan bebas. Tetapi kata Allah kepada Adam, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah ini yang harus kita pahami. Yang tidak pernah kita jujur lihat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya mau sampaikan. Jangan caplok ayat. Dan kemudian mendeklar bahwa ini kebenaran. Tidak begitu. Jangan membangun sebuah dogma, aturan di dalam kehidupanmu, dan memberikan konfirmasi itu suara Tuhan. Nggak bisa begitu. Harus according to Bible. Jadi ini yang jadi masalah saudara. Orang itu kesalahan terbesar adalah apa? Menambah-nambah yang tidak ada sesungguhnya. Itu masalahnya di situ. Maka perempuan ini bilang apa? Boleh dimakan. Tapi asal ataupun jangan kamu makan ataupun raba. Nggak bisa begitu. Jangan ditambah. Dilebihkan nggak bisa, dikurangi juga nggak bisa. Nah inilah mulainya. Dimulai dengan dosa itu. Apa artinya? Kalau sudah ada dalam rencana Tuhan saudara, yuk keluar dikit saja, sudah pasti dosa. Kamu menambahkan dikit aja, sudah pasti dosa. Mengurangi saja, sudah pasti dosa. Artinya harus bicara apa adanya saudara kalimat hari ini. Jadi kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau bilang tahu ya tahu. Ini kita penting sekali untuk kita memahami ini. Oleh karena itu ketika kita tidak menambah sebuah berita,
atau tidak mengurangi setiap pasti kamu tidak takut. Pasti kamu tidak khawatir. Karena kenapa? Karena informasinya valid, saudara. Dan kalau engkau menyampaikan sesuatu dengan benar, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak ada feeling guilty dalam dirimu. Supaya orang tidak tuduh kamu. Kalau kita keluarkan statement, saudara, statement teologis lagi, saudara, terus kemudian tidak punya dasar, itu bahaya sekali, saudara. Maka hari-hari ini saya mau sampaikan bagi kita semua ya, saudara ya. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan yang menyaksikan acara ini, engkau sebagai hamba Tuhan, saya kasih tahu, belajar Alkitab yang benar, bos. Baca firman Tuhan yang benar. Makanya jadi pelayan Tuhan itu baca Alkitab, pelajari firman Tuhan. Itu penting tahu konteks supaya jemaat tidak disesatkan, saudara. Ini penting sekali, saudara. Jangan diuji-uji Tuhan itu. Kalau saudara bilang ini dapat ini, ya oke, kamu dapat itu. Kamu punya karunia apapun, silakan saudara punya karunia. Lalu kalau saudara punya karunia kesembuhan, kamu pergi sekarang ke rumah sakit yang orang kena virus corona. Kamu pergi ke sana yang kena COVID-19, kamu pergi ke sana, kamu doakan orang-orang yang ada di sana. Doakan mereka yang ada di sana. Jangan berkoar-koar dan segala macam menantang Tuhan, itu nggak bagus begitu. Nah ini artinya apa? Kita harus butuh hikmat, saudara. Ketika saudara menggunakan firman Tuhan yang tidak ada dasar firmannya, tapi saudara mengklaim itu adalah firman, you berdosa sekali. Itu berarti saudara sedang menyangkal tentang kebenaran firman itu sendiri. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jadi jemaat Tuhan juga harus begitu. Dengar firman Tuhan itu harus utuh. Jangan dicomot-comot pernyataan pendeta, terus kemudian saudara viralkan. Nggak boleh begitu juga. Harus lihat konteksnya juga, saudara. Konteks dari yang kamu dengar. Jadi orang itu ngomong apa, konteksnya harus dilihat. Tidak boleh dipisah. Kalau dipisah, itu yang jadi masalah viral, saudara. Contoh nih, saya kasih tahu. Misalnya saya khotbah nih, saya hari ini bicara di Instagram live ini. Saya bilang bodoh nih, semua yang mengikuti acara ini. Akhirnya saudara ambil kata bodoh itu, saudara bilang begini, itu pendeta kasar banget sih, ngomongnya bodoh. Padahal tadi saya bilang, ini contoh. Itu masalah, saudara. Sehingga artinya yang bikin rusak adalah sebenarnya kita sendiri. Karena kenapa? Kita tidak mau jujur dengan berbicara apa adanya. Orang yang berani jujur bicara apa adanya, engkau tidak ada perasaan feeling guilty. Sudah pasti itu, saudara. Kalau engkau dengar informasinya udah cukup. Nggak usah dicampur aduk. Pak, saya dengar dari sini, saya dengar dari sini, saya dengar dari sini. Nggak penting lah ngomongan kayak gitu. Lihat dulu buktinya. Faktanya ada nggak? Ada saksinya nggak? Dengar atau tidak? Karena kalau tidak, saudara, segala sesuatu yang berlebihan keluar dosa. Oleh karena itu, ingat ya, memahami firman Tuhan tetapi tidak ada dalam konteksnya dosa. Nah ini penting nih sekali nih. Kita semua yang menyaksikan live ini, Instagram ini, kita mulai koreksi diri kita. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak usah dijawab. Kalau kita bukan saksinya di situ, nggak usah dijawab. Kalaupun kamu jawab, tidak boleh berdasarkan karena kamu nggak ada saksinya di situ. Bagaimana kamu cerita tentang hal itu? Itu yang membuat kamu takut. Berita itu diekspos sedemikian rupa, dilebih-lebihkan, dikurangi. Itu yang membuat kamu jadi takut, paranoid sekali kamu hari ini. Stop ya, saya kasih tahu. Untuk mendengar atau menyaring ataupun yang menyampaikan kembali kepada pihak yang lain dengan kata-kata yang ditambah, itu yang membuat jadi susah hidupmu. Makanya kita udah mulai nih koreksi diri kita, tenangkan hati kita, supaya apa? Kita tidak salah dalam mengerti tentang hal ini. Perempuan ini terlalu kreatif, saudara. Saya tidak bilang perempuan itu salah, enggak. Ini perempuan ini terlalu kreatif, ayatnya di sini. Itu nanti jadi salah loh. Nanti saya bilang, wah itu Pak Petra benci sama kaum perempuan. Enggak. Di konteks ini, perempuan ini terlalu kreatif sekali, saudara. Nah, tetapi ular itu bilang apa? Berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati kok. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu yang jadi masalah. Yang poin yang kedua adalah apa? Orang kalau sudah keluar dari jalur itu, yaitu apa? Diiming-imingi lagi bahwa kamu tuh akan seperti Allah. Ini yang paling bahaya. Jangan menafsirkan sesuatu yang belum terjadi. Wah nih Pak, ini akan terjadi begini. Tunggu dulu ya. Jangan ada ngomong-ngomong begitu dulu ya. Maka saya bilang nih, baca deh Alkitab. Kemarin saya sudah jelaskan. Perjanjian lama adalah sebuah nubuatan. Perjanjian baru adalah penggenapan. Di dalam perjanjian baru juga ada bicara tentang eskatologi akhir zaman.
Dan ingat baik-baik ya, jangan menafsirkan. Nanti saudara dengar, ini ada pendeta, ada penubuatan bahwa Indonesia kan. Stop ya ngomong-ngomong begitu ya. Kalau ada peristiwa gini baru ngomong untuk orang. Tapi dulu-dulu kamu nggak cerita tentang sesuatu tentang bangsa ini. Not good. Jangan mengambil popularitas dalam hal ini. Jangan mengambil kesempatan untuk menaikkan pamormu. Nggak begitu ikut Tuhan. Cara ikut Tuhan nggak begitu. Saya mau sampaikan ya. Tidak boleh ikut Tuhan dengan cara begitu. Jadi hamba Tuhan tidak boleh menjadi super power saudara untuk melihat kayak begitu. Nggak boleh. Inilah tanda akhir zaman. Yaitu apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi masalah saudara. Mencuri kemuliaan Tuhan, mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Itu yang paling bahaya. Maka saya bilang di akhir zaman ini saudara, banyak serigala berbulu domba saudara. Dan akan ada pemisahan antara ilalang dan gandum, domba dan kambing. Saya yakin saudara adalah gandum dan saudara adalah domba. Saya yakin tentang hal itu. Kalau saudara itu gandum, pasti kamu tidak takut dan khawatir. Kalau saudara itu domba, engkau tidak akan pernah cengeng dalam menghadapi masalah apapun. Nanti saya akan masuk dalam poin yang berikutnya tentang keselamatan. Kita bicara tentang dosa ini. Nah, ketika dosa itu menguasai saudara, ditantang dia, yuk jadi yuk seperti Allah. Mau dia jadi seperti Allah. Semua orang mau jadi seperti Allah, mau begini, mau begini. Waduh, buat dirinya Allah. Gua akan tahu nih apa yang akan terjadi besok. Gua tahu lu seperti saya kasih tahu ya. Orang yang biasa lihat setan, dia temani setan. Saya kasih tahu ya. Orang yang biasa lihat setan, dia temani setan. Tapi kalau saudara ada roh Allah dalam hatimu, saudara rasa ada orang pakai sesuatu, iya, tapi engkau tidak bisa lihat setan. Tapi setan takut lihat saudara. Karena mukamu lebih serem dari setan. Oh, nanti kalau ngomong begini, langsung jadi viral lagi. Nah, ini dia ya. Saya mau sampaikan bagi kita semua. Jadi waktu dibilang saudara, kamu akan menjadi seperti Allah, itu senang banget saudara. Nah, ayat 6, dia bilang apa? Perempuan itu melihat, ini masalah nih, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Waduh, ini dari dosa satu, jadi dosanya udah dimulai dari awal. Ini saya bilang ya saudara ya, nih tadi yang saya sampaikan nih. Saya ulang lagi ya, sekali lagi ya. Nih, saya ulang nih. Ini harus diulang-ulang terus nih, supaya yang mantap kepalanya ya. Pikiran kita sampai. Jadi dosa itu adalah saudara yang ada dalam rencana Tuhan, keluar dari rencana Tuhan. Jadi, kalau orang itu nipu, itu adalah perilaku dosa. Jadi kalau orang itu berzina, itu adalah perilaku dosa. Dasarnya adalah sudah ada niatan ingin mencuri. Niat saja saudara sudah salah, berdosa. Nafsu saja saudara sudah salah, belum melakukan loh saudara. Nah, udah dimulai nih, perempuan ini dimulai dengan apa? Menjawab pertanyaan dari iblis. Itu masalahnya. Jadi waktu dia menjawab pertanyaan iblis itu, di hasrat hatinya dia itu sudah ingin tahu saudara tentang pohon yang pengetahuan yang jahat itu boleh gue makan atau tidak nih. Gitu ceritanya. Jadi artinya saudara, basicnya hatinya ini perempuan udah gak benar. Itu loh, udah dikuasai saudara dengan kerakusan yang luar biasa. Orang itu kalau rakus ya, gampang sekali saudara. Orang itu kalau rakus saya kasih tahu, gampang ditipu orang, gampang dibohongi sama orang. Orang itu kalau rakus ya, gampang dihipnotis sama orang. Kenapa? Hatinya itu greedy-nya minta ampun. Nah, ini penting ya saudara, saya mau sampaikan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya saudara. Wah, dia lihat menarik, dimakannya kata dia. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kalau kita baca ayat 7 ini, ayat 6 ini yang sudah kita baca nih, apa artinya? Jadi perempuan itu lihat buah itu. Setelah dia lihat buah itu menarik pandangan dia dan memberikan pengertian. Dan kemudian dia ambil buah itu, dia kasih kepada siapa? Adam. Waktu dia kasih kepada Adam untuk makan, apa artinya? Jadi ternyata saudara, biang kerok dari dosa ini siapa? Dimulai dengan Adam. Tadi perempuan kesannya yang salah. Enggak, Adam yang salah. Kenapa? Itu berarti dialog antara setan itu dalam bentuk ular berbicara kepada perempuan itu. Adam ada bersama dengan perempuan itu. Karena dia memberikan di sampingnya. Itu berarti ini paling penting nih saudara yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Yaitu apa?
Kalau hidup ini nggak ada ketegasan sekali, kalau engkau tahu itu salah, kamu nggak tegas, ya dosa juga. Kamu tahu orang itu buat salah, kamu nggak tegur, dosa juga kamu. Maka saya kasih tahu, lebih baik kamu nggak usah tahu. Kalau kamu tahu orang itu buat salah, kamu nggak memberitahu, saya kasih tahu. Kejahatan dia, dosa dia kamu tanggung, itu masalah. Maka saya bilang apa? Ini kamu kalau tahu orang itu salah dalam Yeskiel pasal 33, kamu kasih tahu dia untuk menyelamatkan dia. Adam ini tidak tegur dia, belajar dari Ayub, saudara. Ayub ketika dapat borok dari kepala sampai kaki, saudara. Istrinya bilang apa? Yuk kutukilah alamu itu. Untuk apa? Anak udah mati nih 10, harta udah habis. Kutukilah alamu itu. Langsung si Ayub ngomong apa? Yuk kayak seperti perempuan gila aja ya, saudara. Waduh, hebat, saudara. Jadi bahasa Ayub itu adalah bahasa rohani sebenarnya. Kenapa? Dia harus kasih ketegasan kepada istrinya. Yuk nggak boleh begitu. Kamu mau dengar yang baik dari Tuhan. Yang tidak baik kamu nggak mau dengar. Kamu nggak mau terima. Jadi artinya, saudara, orang yang mau hidup di dalam kebenaran itu adalah dia berani berdiri dalam kebenaran. Dan dia berani tegas dengan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, saya mau ingatkan bagi kita semua yang menyaksikan acara ini. Jangan takut kalau itu benar. Sampaikan itu benar. Oleh karena itu, semua yang menyaksikan acara ini, saya ingatkan bagi kita semua. Kalau engkau itu benar, engkau yakin kau benar, ada aja pertolongan Tuhan buat saudara dan saya. Nah, baru kita bicara tentang keselamatan. Akibat dari orang buat dosa dulu ya. Akibat dari orang buat dosa. Di ayat ke-7 dia bilang begini. Ya, lihat. Maka terbukalah kalimatnya. Mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Loh, yang bilang dia telanjang siapa? Dia sadar bahwa dia telanjang. Loh, Allah menciptakan dia tidak pakai baju, bos. Dasarnya udah telanjang. Artinya apa? Orang itu kalau sudah jatuh di dalam dosa, saudara ya, sudah benar tanpa dituduh dia berdosa pun, dia sudah merasa berdosa. Telanjang dia, malu dia. Nah, ini penting nih, saudara. Lewat peristiwa yang terjadi, coronavirus dan segala macam yang terjadi dalam pergumulan hidupmu, mulailah koreksi diri. Berbenahlah kita semua masing-masing. Ya, mulai tahan diri pelan-pelan dan segala macam. Orang dengar cerita nih, Pak, nanti begini, Pak. Ini sekarang jumlah yang jadi korban coronavirus jumlahnya 800 something, dan ini bisa seperti Italia. Udahlah, tutup muka kayak gitu. Kita closing bahasa itu. Kita yakin pasti Indonesia ditolong oleh Tuhan. Semua harus sepakat, bos. Semua harus berkatakan hal yang positif. Bahwa bangsa ini pasti dijaga oleh Tuhan. Saya kasih tahu ya. Iklim kita beda sama Eropa. Iklim kita beda sama Cina. Iklim kita beda. Karena kenapa? Kita panas-panas saja. Anatomi kita beda, saudara. Virus kita yang terjadi di Indonesia udah terlalu banyak. Ya, saya kasih tahu ya. Orang yang kena DBD di Indonesia, jangan sekali-sekali pergi ke Singapura. Mate. Hanya yang bisa sembuhkan di Indonesia doang nih. Virus malaria jangan sekali-sekali pergi ke Singapura. Mate. Hanya aja bisa di Indonesia. Udahlah, kita hari ini tenang. Jangan menganggap remeh juga ini penyakit. Tapi kita harus tenang. Positif, saudara. Yakin pasti Tuhan tolong. Kita beda. Saya ingat semboyan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya bilangnya dengan kalimat sederhana, saudara. Dia bilang apa? Kita beda. Karena kenapa? Kita beda, iklim kita, kultur kita beda, geografis kita berbeda. Ya udah, ikutilah presiden ngomong apa, kita ngikut aja, manut aja di situ. Nah, orang kalau sudah jatuh dalam dosa, saudara, begini nih, dia keluar dari rencana Tuhan, udah habis. Maka saya dulu nih jalan dalam Tuhan, pakai narkoba, ya habis. Nah, orang kalau udah begini nih, malu dia telanjang nih, saudara. Maka saya kalau datang berkhotbah di mimbar-mimbar, saya tidak akan mau menghakimi, saudara. Kasihan sekali, saudara. Apalagi mereka hidup nggak benar, mereka mungkin perempuan jalan dan segala macam dan apapun, saudara. Mau dia pecandu narkoba, dia bandar, apalah, orang yang paling brengsek sekalipun. Dia datang ke gereja, kasihan dia. Dia sudah dituduh oleh diri dia. Karena kenapa? Perasaan bersalah. Dia baru duduk aja di gereja, sudah merasakan omnipresent dia. Dia rasakan hadirat Tuhan. Ada perasaan feeling guilty dalam hati dia. Nah, ini penting, saudara ya. Nah, ayat yang ke-8 kalimatnya baik. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yuk, kenapa sembunyi?
Kenapa kamu sembunyi? Takut kan? Khawatir kan? You takut kan hari ini? You takut kan akhirnya? Sembunyi kamu, takut. Oh, nggak berani declare. Kamu sakit nih, kamu nggak bilang gitu. Takut. Kenapa begitu? Kita harus bangkit nih. Kita bangkit yuk dalam segala sesuatu. Ingat loh, iblis nggak suka kalau saudara declare. Declare saudara. Kalau kamu lagi lemah tubuh, kamu declare. Supaya banyak orang yang bantu kamu berdoa. Kenapa harus malu? Dan kita menganggap bahwa yang terjadi hari-hari ini seperti penyakit kutukan, saudara. Saya tolak dalam nama Yesus tentang hal itu. Tidak bisa, saudara. Hari ini kita harus punya keyakinan teguh. Tidak boleh ada yang kayak begitu, saudara. Tidak ada yang sempurna. Saudara tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Kita punya Tuhan yang besar, Pak, Bu. Oleh karena itu, kita punya keyakinan, saudara, tentang hal ini. Kamu sembunyi, saudara. Kamu takut dengan langkah Tuhan. Kalau kamu benar, kenapa kamu sembunyi? Itu masalahnya. Nah, ini penting sekali, saudara. Karena prinsip dosa itu adalah di awal enak, terakhir nggak enak. Itu dia, dosa tuh. Maka semua manusia itu jatuh dalam dosa. Karena semua orang itu jatuh dalam dosa. Topik yang kedua saya mau sampaikan, keselamatan. Karena semua orang itu jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Suaminya tidak bisa bantu istrinya. Istrinya tidak bisa bantu suami. Karena ini adalah dosa berjemaah. Karena makannya sama-sama. Ketika mereka jatuh dalam dosa berjemaah ini, nah konsepnya bagaimana? Karena dia tidak bisa datang pada Tuhan, barulah ayat 9 ini bicara tentang keselamatan. Apa itu keselamatan? Tetapi kalimatnya baik. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Loh, ini pertanyaan retoris, saudara. Tahu nggak pertanyaan retoris apa? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah ada jawabannya. Ingat baik-baik. Kenapa Tuhan harus bertanya, di manakah engkau? Kenapa dia harus tanya begitu? Saudara pikir baik-baik ya. Saudara pikir deh. Kenapa dia bisa begitu, saudara? Kenapa dia tanya, di manakah engkau? Saudara, saya tadi sampaikan lagi ulangnya dari awal ya. Ingat loh, Allah Maha Tahu. Karena dia Maha Tahu, seharusnya dia nggak boleh tanya, di manakah engkau? Artinya begini, lihat baik-baik. Ini Adam dan Hawa ada dalam rencana Tuhan. Waktu ada dalam rencana Tuhan, mereka ngomong sama Tuhan dekat sekali, gitu ya. Terus kemudian apapun ngobrol oke. Ada covenant yang dibuat, ada perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Adam. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, saudara, maka Allah bertanya waktu dia jatuh dalam dosa begini. Waktu dia jatuh dalam dosa, jadi dari sini dia jatuh dalam dosa begini. Allah datang, Allah berdiri di sini, saudara. Dia tanya, di manakah engkau? Artinya, kenapa lu keluar dari sini, Adam dan Hawa? Itu artinya keselamatan. Dia tanya kita, kenapa kamu keluar dari poin itu? Artinya, dia sudah ada dalam rencana Tuhan nih. Dia keluar. Terus kemudian Allah datang di titik ini, rencana ini. Di manakah engkau? Kan kamu tadinya ada di sini. Kenapa kamu keluar? Allah tahu kalau Adam dan Hawa ada di sini. Maka dia tanya, di manakah engkau? Wow, kalimatnya baik, saudara. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang ingin mengembalikan saudara yang keluar dari rencana Allah kembali dalam rencana Allah. Ayo, back, kembali. Kalau engkau kembali dalam rencana Tuhan, engkau tidak akan takut, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, maut sekalipun, karena engkau adalah pemilik kingdom of God. Itu penting sekali. Kalau orang itu sudah yakin dia diselamatkan oleh Tuhan, karena dia sudah diubah oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, yang dulunya brengsek menjadi sekarang menjadi anak Tuhan, yang dulu anaknya iblis sekarang jadi anaknya Tuhan, yang hidupnya dalam tidak kebenaran sekarang menjadi orang yang benar. Itu karena anugerah Tuhan. Maka kalau engkau ada di tempat ini, kamu takut dengan coronavirus? Saya tidak bilang kamu nantang ya. Saya tidak begitu. Jangan kamu buat gereja, buat ibadah gereja yang sudah pemerintah larang, tidak boleh. Kamu buat gereja gitu, hati-hati loh. Penyebaran nanti dimulai dari gerejamu, kamu nanti malu. Kalau udah diikutin apa kata pemerintah, ikutin taat. Nggak boleh ada ibadah, jangan ada ibadah. Jangan buat ibadah. Saya dengar ada beberapa gereja di beberapa daerah masih buat ibadah. Ya nggak boleh. Kalau dibilang jangan, nggak usah. Diam aja di rumah. Ngapa sih bedanya? Bisa lewat online juga dan segala macam. Udahlah, namanya berkat ada aja. Nggak usah dipusing-pusingin tentang hal itu. Nah, ini motivasi kita lagi dimurnikan oleh Tuhan. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang keluar dari rencana Tuhan,
masuk dalam rencana Tuhan kembali, saudara. Engkau dekat melekat dengan Tuhan. Sehingga kalau kamu sudah ada di sini, saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu sudah menerima hidup yang kekal. That's it, itu poinnya. Apalagi yang kamu harus takutkan? Tidak perlu harus takut. Itu berarti orang yang katanya sudah baca Alkitab, berpuasa, dan segala macam punya karunia. Kalau kamu takut, itu berarti selama ini kamu salah mengerti tentang Tuhan. Itu berarti saya khawatir kamu belum diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan, engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan, engkau tidak akan pernah takut. Ada rasa takut, tapi engkau selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu penting hari ini. Oleh karena itu, pola pandang kita diubah oleh Tuhan. Yaitu apa? Apakah engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan atau tidak? Gampang kok. Harus ada testimoni. Cerita dong, saudara. Saya dulu brengsek, Pak, saya dipulihkan oleh Tuhan. Dulu saya kasar sama istri saya dipulihkan oleh Tuhan. Dulu saya tidak taat dan hormat sama suami saya sudah dipulihkan. Dulu saya jadi anak yang ngebegini, Pak, tapi saya sudah dipulihkan. Itulah bagian yang disebut dengan revival. Keselamatan datang dari Tuhan. Oleh karena itu, saya mau sampaikan, saya tidak mau berbicara panjang lebar, saudara. Kalau orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kuat dan gagahmu, Efesus 2 ayat 8-10. Tapi orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia harus mengerjakan keselamatan itu. Ingat ya, saya harus bacakan dulu nih. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Tapi dalam Filipi pasal yang kedua, saya kasih tahu ya, itu bukan kita kerjakan keselamatan loh. Ingat loh, kita orang yang sudah diselamatkan. Ingat baik-baik. Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Karena dia melihat kok jemaat di Filipi ini katanya orang sudah diselamatkan. Tapi kok hidupnya nggak bener ya. Jadi Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi, saudara. Di Filipi pasal yang kedua itu jelas sekali. Ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini hebatnya kalimat ini. Jadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, maka ada Roh Kudus dalam hati dia. Nah ini lihat ya. Jadi kita itu dijamah oleh pekerjaan Roh Kudus sehingga engkau diselamatkan, engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Engkau diklaim langsung kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Diklaim kamu jadi anak Tuhan. Diklaim kamu jadi orang yang dibenarkan. Kamu menjadi murid Kristus gitu ya. Nah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan itu, Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itulah yang menjadi filter atau menjadi aturan main dalam hidupmu. Itu dia yang meng-create kamu untuk tidak boleh berbuat dosa yang terlalu jauh gitu ya. Diingatkan, sebelum berbuat dosa kamu diingatkan. Ataupun kamu berbuat dosa, menyakiti pasanganmu, berbuat segala sesuatu, kamu sudah langsung minta ampun, Tuhan, aku tadi salah ya. Nah, itu dia. Itu berarti kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, orang yang sudah ada Roh Kudus dalam hatinya, kamu harus mengerjakannya itu. Jadi mengerjakan dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 12 bukan untuk mendapatkan keselamatan loh, bukan. Karena kamu sudah diselamatkan, karena itu kamu melakukanlah itu dengan penuh luar biasa kebaikan. Tapi kamu lakukan itu bukan karena kamu, karena Tuhanlah, kalimatnya di situ ya 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi hari ini saudara saya kasih tahu, saya buat Instagram live tiap malam. Itu bukan karena saya saudara, tapi karena Allah yang ada dalam diriku, yang ingin aku menyampaikan sesuatu kepada umat Tuhan. Dan supaya umat Tuhan itu makin kuat dalam Tuhan, supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi inilah yang menjadi kuat bagi kita. Nah oleh karena itu saudara, yuk nggak boleh takut, nggak boleh khawatir sama sekali. Oke, tapi waspada. Butuh hikmat, juga pengertian. Tidak ada kata lain. Mau tahu nggak? Supaya imunmu bagus, tidur yang cukup, makan yang cukup, minum air putih yang cukup, ya, minum vitamin yang cukup, suplemen yang cukup, buah-buahan yang cukup. Cukup aja semuanya cukup. Olahraga cukup, dan kemudian dijemur cukup. Jangan kelebihan, badan gue udah hitam banget di belakang. Jemur harusnya 15 menit 30, kita kelamaan jadi hitam nih. Aduh, udahlah nggak apa-apa ya.
Udah, pokoknya udah jemur dengan baik, segala sesuatu dengan baik, udah imunmu naik tuh. Nggak usah diapa-apain. Udah santai saja. Ada vitamin C-nya di dalam, vitamin D-nya di dalam, B-nya di dalam. Ingat ya, makan berlebihan kolesterol, minum vitamin berlebihan over, saudara ya. Dan apalagi tuh, minum jamu kelebihan, ginjal bermasalah juga. Minum air berlebihan, ginjal juga berat. Jadi segala sesuatu cukup. Alkitab juga udah bilang ya, segala sesuatu adalah cukup. Doa Bapa kami, berilah makanan kami yang secukupnya. Jadi hari ini harus belajar apa? Cukup, mengucap syukur. Mengucap syukur. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, ini saya ngomong sendiri nih saudara, tanpa ada respon. Ini nggak terasa saudara, udah 45 menit saya menyampaikan firman Tuhan ini. Oleh karena itu, keselamatan itu penting. Saudara bilang, Pak, keselamatan itu bisa hilang atau tetap untuk selamanya? Oke, saya kasih tahu, saya akan bukakan buat saudara. Lihat baik-baik ya. Ini saudara ya. Saudara tidak pernah minta diselamatkan, saudara. Karena saudara suka dengan dosa. Dosa itu enak, enak banget. Enak banget. Saya kasih tahu. Enak banget. Ya. Tapi masalahnya, dosa itu membawa kamu ke neraka. Jadi nggak enak banget. Enaknya hanya di dalam dunia, paling hebat lu 70-80 tahun ya, selesai itu kesusahan lah kamu ya. Nah, tiba-tiba Tuhan jamah hatimu, touch, dikeselamatkan kamu oleh Tuhan. Wah, hebat ya saudara ya. Artinya kamu itu nggak minta keselamatan, tapi diberikan oleh Tuhan, anugerah diberikan. Waktu diberikan begitu keselamatan, you free. Tapi ingat, keselamatan gratis, tapi tidak murahan, karena diberikan kepada orang pilihan Tuhan. Siapakah? Saudara yang menyaksikan acara ini dan saya yang diselamatkan Tuhan. Itu puji Tuhan. Oke. Jadi ketika engkau menerima keselamatan daripada Tuhan, engkau menjadi milik Tuhan. Nah, ketika engkau menjadi milik Tuhan, saya kasih tahu nih. Jadi keselamatan diberikan Tuhan. Nah, mau keselamatan itu tetap, mau keselamatan itu hilang, bukan urusannya saudara, tapi itu urusannya Tuhan. Tuhan yang mau ngambil, Tuhan yang mau tetapkan, urusannya Tuhan. Jangan ngebahas yang bukan porsi kita. Karena keselamatan di-give oleh Tuhan, kamu jangan bilang, kayaknya keselamatan gue hilang. Tidak boleh ngomong begitu. Itu yang layak ngomong itu adalah Tuhan, bukan kamu. Nanti dimarah oleh Tuhan. Jadi orang bilang keselamatan itu tetap untuk selamanya. Biar Tuhan yang ngomong itu, bukan kita. Jadi mau tahu nggak engkau tetap diselamatkan itu apa? Dari gaya hidupmu. Yaitu apa? Jadi berkat bagi banyak orang. Ada buah-buah pertobatan. Itu yang paling penting sekali. Jadi kalau saudara mendeklar, saya yakin saya diselamatkan. Kenapa? Hidup kita harus jadi berkat. Ada buah-buah pertobatan. Itu penting sekali. Tapi kalau hidupmu jadi batu sandungan, yakin lu belum bertobat. Nah, ini dia. Jadi kalimat ini adalah, keselamatan bisa hilang bukan omongan kita, tapi itu omongan Tuhan. Jangan sekali-kali tafsirkan sesuatu yang bukan porsi kita. Keselamatan tetap untuk selama-lamanya. Itu pun bukan ranah kamu, ranahnya Tuhan. Maka orang Armenian bilang, keselamatan hilang. Calvinis bilang, keselamatan tetap. Udah, gak usah diributin. Keselamatan diberikan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang atur. Oke, lihat baik-baik. Waktu Musa dapat 10 hukum di Gunung Sinai, dia lihat di bawah rakyat itu bersama Harun dan Miriam itu bangun itu tuh buat apa? Anak lembu emas. Tuhan tuh ngomong sama Musa, bilangnya, nih sebentar lagi gue hapus semua dalam buku kehidupan nih. Musa bilang apa? Janganlah Tuhan, gue aja yang dihapus. Nama saya aja yang dihapus dari buku kehidupan. Lu gak salah apa-apa, mereka yang salah. Tuhan yang hak untuk menghapus namamu dalam buku kehidupan. Tuhan juga yang menetapkan itu. Musa pun gak didengar oleh Tuhan. Apalagi saudara. Siapa saudara? Siapa saya? Siapa kita? Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang menentukan nasib hidup orang lain. Karena kita adalah manusia, bukan Tuhan. Ada amin? Nah, gue semangat banget nih hari ini. Karena bicaranya harus tepat, saudara. Bicara tentang dosa dan bicara tentang keselamatan. Oleh karena itu, kalau engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang kau takutkan hari ini? Boleh dengar berita apapun, nggak perlu takut. Karena memang ini adalah bagian dari tanda-tanda yang sudah Tuhan izinkan. Tapi ingat, yang paling penting hidupmu harus jadi berkat. Itu yang paling penting, tidak ada yang lain. Oke, saya akan melihat saudara, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya saudara. Saya pengen lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang saya mau lihat di sini. Dan pertanyaan itu ya saya akan bacakan ya bagi saudara ya. Pak, kalau saya sering memberi kesaksian tentang pernikahan saya,
yang dibarui oleh Tuhan. Apakah oke, baik-baik aja kok, nggak apa-apa Bu, kasih aja kesaksian. Yang penting ingat ya, kesaksian tentang keluarga saya kasih tahu nih. Ini penting ya, saya kasih tahu ya. Saudara kalau memberikan kesaksian, apalagi tentang keluargamu yang telah dipulihkan oleh Tuhan, misalnya suamimu selingkuh atau istrimu selingkuh, saya kasih tahu ya, jangan terlalu vulgar disampaikan di mimbar. Ingat loh, budaya kita nih unik. Orang luar itu kalau dengar kayak gitu biasa. Kita nih budaya kita lucu nih saudara. Lucu nih kita kayak ngomong begitu, nih suami saya pernah selingkuh atau istri saya pernah selingkuh. Padahal dia udah bertobat. Nanti waktu kamu jalan ke mall, nanti orang ngomong tuh yang lakinya suka selingkuh tuh, atau istrinya suka selingkuh. Nggak bagus begitu. Jadi ceritakan ada bagian-bagian yang penting, ada bagian yang tidak penting untuk kamu expose. Ya, jangan nggak usah berlebihan. Tuhan juga ada tahu kok hatimu. Yang paling penting adalah buktinya ya. Boleh perbarui tapi jangan terlalu lebay Bu. Harus hati-hati ya Bu untuk memberikan kesaksian. Oke. Apabila menghadapi masalah sangat besar, masalah keluarga, bagaimana caranya Pak? Oke, berdoa. Jadi masalah keluarga itu kompleks. Saudara tidak ceritakan secara detail dan saya tidak bisa bicara juga tentang hal itu ya. Oke, karena terlalu detail sekali. Pak, saya pengen dibaptis selam lagi, apakah bisa? Loh, kalau udah baptis selam udah cukup. Mau 2 kali? Jadi angkatan laut aja, mau nggak? Aduh, aneh-aneh aja nih. Saya kalau bawa grup ke Israel, saya bilang kalau ada saudara yang mau dibaptis, silakan. Nih kalau udah dibaptis jangan. Tapi kalau saudara mau diteguhkan kembali boleh. Tapi saya tidak sebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena baptisan itu sekali untuk selamanya. Yang lain hanya peneguhan. Jangan mengambil porsi. Makanya saya bilang pentingnya kita untuk ngebahas itu berdasarkan ada Alkitab. Alkitab bicara apa itu penting ya. Nah saudara, keselamatan ini adalah milik Tuhan, bukan milik saya saudara. Diberikan, lihat nih baik-baik ya. Ketika Yesus disalibkan ada penjahat kiri dan kanan. Ada banyak pertanyaan, nanti saya jawab ya. Saya mau jelaskan dulu. Ketika Yesus disalibkan ada penjahat kiri kanan. Nah itu terus, yang diselamatkan yang di samping. Yang di sini enggak. Ya Tuhan yang pilih itu. Itu haknya Tuhan. Kamu bersamaku di Firdaus. Yang satu ngeledek, kalau engkau anak Mesias datang sebagai raja, ingat akan aku ya. Nggak mungkin, nggak mau ditanggepin sama dia. Tapi yang satu itu, oke, kamu bersamaku di Firdaus. Ini penting sekali saudara, untuk kita mengerti tentang hal-hal ini. Nah, itu berarti kita ada dalam pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita udah mengerti tentang hal itu saudara, yang saya tadi sampaikan, jadi konsepnya begini saudara. Kamu orang berdosa, ini dosa nih saudara. Yesus datang mengambil alih dosamu. Jadi dosamu itu dipindahkan ke dia. Nah itu dia. Jadi saudara yang tadinya hidup dalam dosa, dikembalikan ke sini. Setelah itu, baru Yesus disalibkan. Bukan sebagai Tuhan loh, sebagai manusia loh. Dan setelah itu Yesus bilang, sudah selesai. Dosamu habis. Itulah pertolongan Tuhan. Keselamatan Tuhan itu diberikan pada kita tuh luar biasa saudara. Jadi jiwa kita, roh kita adalah bersama dengan Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita berjalan terus dalam pertolongan Tuhan. Nah, kalau orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mungkinkah dia bisa jadi batu sandungan bagi orang? Tidak mungkin. Mungkinkah dia mempertahankan segala sesuatu yang tidak layak? Tidak mungkin. Itu berarti orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidupnya harus jadi berkat. Nah ini penting sekali. Kemarin ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana Pak bisa membedakan gereja yang benar supaya saya tidak digembalakan oleh pendeta yang nanti gereja dibinasakan. Ngeri juga sih, nggak begitu juga saudara. Makanya saya bilang tidak boleh menghakimi gereja saudara ya. Jadi yang paling penting saudara harus dalam posisi yang tepat. Nah ini dia pentingnya. Oke, saya mau jawab dulu ya pertanyaan karena waktu. Pak Pendeta, saya minta saran. Keluarga saya belum diselamatkan. Hanya saya sendiri yang sudah dibaptis. Oke, saya kasih saran sama kamu. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Saya kasih tahu ya sama saudara ya. Satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahmu diselamatkan. Tapi tidak otomatis loh. Jadi yang sudah diselamatkan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, kamu harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pak, susah Pak. Karena mereka itu beda Pak sama kita. You berdoa buat dia. Tidak boleh putus berdoa buat dia. Waktu kamu berdoa buat dia, segala sesuatu pasti akan terjadi. Gitu ya. Kekuatan doa. Ingat ya. Doa tidak kelihatan. Tapi kuasanya nyata untuk menebus segala sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu doa. Sehingga ketika engkau berdoa dengan yakin. Apalagi engkau orang benar dalam Yakobus. Kalau engkau orang benar, engkau berdoa dengan yakin dan percaya.
maka sungguh besar kuasanya. Nah, itu dia pentingnya. Baru nanti keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Bagus, doa saya keluargamu semua diselamatkan oleh Tuhan. Nah, apakah benar ada kutuk keturunan, kutuk penyakit dosa nenek moyang? Ada. Maka saya bilang, ada kutuk keturunan. Nah, kutuk dosa dan segala macam. Makanya pentingnya kita penyelesaian untuk putuskan kutuk itu. Nah, tapi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kutuk itu bubar dengan sendirinya. Luntur dia, seret, selesai. Tapi kita harus berdoa supaya kutuk itu tidak lari ke keturunan kita berikutnya. Jadi kalau orang tua kita penyembah berhala, kita potong tuh kutuknya. Supaya ke bawahnya semua diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, kita lepaskan nih. Kenapa sih Pak, saya kok setiap hamil keguguran. Terus kemudian saya pacaran diputuskan terus dan segala macam. Ya udahlah, itu saudara doakan dulu. Kalau lihat ke atas ada sesuatu nggak, putuskan kutuk itu ya. Supaya saudara dalam berkat Tuhan, ya. Oke. Apalagi nih, saya mau jawab ya. Pak, kalau ada yang bilang bahasa roh itu sesat gimana? Ada nggak di firman Tuhan yang bahasa roh? Saya kasih tahu, bahasa roh itu adalah karunia roh. Saudara nanti baca dalam 1 Korintus, jelas. Itu adalah karunia roh, salah satu karunia roh. Itu bukan satu-satunya, salah satu. Jadi kalau ada orang berbahasa roh, maka alangkah baiknya kamu lakukan itu di rumah. Karena itu membangkitkan imanmu gitu. Tapi kalau ada, maka ada orang yang menerjemahkan. Ketika ada orang yang menerjemahkan dalam konteks Alkitab ya, maka bahasa roh itu dimengerti oleh orang sehingga orang bisa katakan amin. Maka bahasa roh itu berubah menjadi nubuatan. Itu poinnya ya, dalam konteks Alkitab. Jadi kita harus according to Bible. Nah, ini kita penting sekali untuk ngebahas tentang hal itu. Kalau saudara punya karunia berbahasa roh, silakan. Kalau saudara yang tidak punya, ya udah nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Karena semua itu akan berakhir. Nubuatan akan berakhir, mukjizat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir. Yang ada tinggal satu, yaitu kasih. Untuk apa kamu punya karunia roh, tapi kamu tidak punya kasih? Maka omong kosong. Yang paling penting adalah kasih. Oke, saya mau jawab lagi. Boleh nggak Pak, perpuluhan diberikan di luar gereja, tapi kita bertumbuh misalnya untuk bantu orang lain? Saya kasih tahu ya, gini, perpuluhan itu diberikan untuk gereja, ya, karena konteks di mana saudara bertumbuh. Misalnya saudara ada di gereja, ada A nih ya, ada orang tanya, Pak, saya boleh nggak Pak perpuluhan saya kasih di orang lain? Saya tanya dulu, kamu gereja di mana? A, oke. Kamu dapat berkat dari situ? Iya. Kamu bertumbuh di situ? Ya yuk kasih tempat ini. Boleh nggak Pak kasih ke orang lain? Boleh kasih kepada orang yang terlibat dalam pelayanan. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang susah, kamu kasih. Enggak, itu kasih uang persembahan kamu aja. Persembahan kasih kamu buat dia. Tapi kalau untuk orang pergi pelayanan, untuk orang ini misi dan segala macam, atau panti asuhan, yuk boleh pakai itu. Tapi kalau gerejamu perlu ditolong, harus ditolong dong ya. Karena gereja juga harus memelihara maintenance-nya. Nah, ini penting sekali nih. Orang langsung aduh Pak, saya nggak mau kasih ke gereja saya Pak. Kenapa? Pendetanya hidupnya glamors. Yuk jangan berpikir ke situ. Biar dia yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Kamu kalau kasih saja. Tidak perlu saudara bahas itu. Cara dia berpakaian nggak usah. Saya tidak bela tuh pendeta siapapun. Biar dia bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau dia pakai uang Tuhan, nanti dia sendiri yang akan ditegur oleh Tuhan. Jadi saudara nggak usah pusing tentang hal itu. You give aja buat Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan kamu mau berikan. Jangan pakai dalam pikiranmu macam-macam. Oke? Jangan sampai kamu memberi, kamu pun juga jadi tidak diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, waktu sebentar lagi habis nih saudara. Tapi saya mau baca ya. Pastor, apakah dosa kalau kita menjauhkan orang yang sudah jahat sama kita? Jangan dong. Jadi gini ya. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, Yesus katakan, kamu ampuni dia, cepat ampuni dia. Oke, tapi tidak perlu bergaul lagi sama dia. Dulu sahabat, dia jadi teman. Kalau ketemu, segur sapa, jangan menghindar. Itu berarti kamu sudah dipulihkan oleh Tuhan ya. Oke. Pak Petra, apakah Roh Kudus tinggal diam di dalam tubuh kita atau di luar tubuh yang tapi menyertai kita? Waduh, Roh Kudus di dalam kita. Iya. Di luar tubuh itu roh apa? Dia berdirinya nggak ada casingnya bos. Kalau roh itu di luar kita dinyertai, hantu itu namanya. Jadi Roh Kudus ada dalam hati kita, ya, di dalam hidup kita. Itu yang ada saudara diingatkan dan segala macam. Kalau di luar tubuh kita, hantu itu namanya. Oke, ya. Apakah aduh, saudara. Ada yang bilang Pak Petra doang. Iya udahlah Pak Petra lah, mau apa lagi.
Saya sudah dibaptis Pak waktu masih kecil, tapi baptisnya percik Pak. Oke, terus mau ngapain Bu? Mau baptis lagi? Nggak usah diteguhin aja lagi, udah diteguhkan aja. Kalau kamu udah baptis percik, terus mau baptis apa? Mau dibaptis ulang? Jangan, udah. Percik, selam itu aturan main saudara, itu teknis. Bagi orang Protestan, GKI, GPIB, AKBP, percik. Bagi orang karismatik, kontemporer, selam. Mana yang benar? Yang benar adalah harus pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Teknis, nggak usah diributin. Nanti bala keselamatan Allah pakai bendera, kamu bilang salah. Enggak, pokoknya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai. Nah saudara, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus tidak terasa ya saudara. Sudah hampir 1 jam. Kalau Instagram ini bisa 2 jam, saya lanjutin 2 jam. Tapi masalahnya capek juga saudara. Oke, oleh karena itu waktu kita tinggal 5 menit lagi, tinggal 4 menit lagi, nanti kita akan mengajak kita berdoa ya. Shalom Pak, boleh nggak kita orang percaya takut apa yang bakal terjadi di detik-detik transisi dari hidup? Oh, itu wajar saudara. Ada rasa takut, nanti kalau gue mati bagaimana ya? Nah, harus ingat firman. Loh, kalau saya mati, itu berarti gue tinggal sama orang pilihan Tuhan dong. Namanya dunia orang mati. Saya sudah langsung tinggal dengan pangkuan Abraham dong. Gitu loh. Jadi, ada kekuatan dari Tuhan. Nah, karena saya belum pernah mati, jadi cari pendeta yang pernah mati. Nah, saudara tanya sama dia. Karena saya tidak pernah mati, saya tidak tahu perasaan itu seperti apa. Nanti ada perasaannya seperti apa, saudara akan lihat di situ ya. Nah, jadi ada rasa takut pasti ada. Tapi nanti tepat pada waktu kata Alkitab, engkau pasti akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang paling penting adalah dimulai dengan daging, diakhiri dengan roh. Jangan dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Itu tidak baik. Atau dimulai dengan daging, diakhiri dengan roh. Itu berarti well done. Nah, ini penting ya untuk kita memahami dalam segala hal, dalam segala situasi. Saudara, tinggal 3 menit lagi saya mau perkatakan, tetap kuat dalam Tuhan. Saudara sudah diselamatkan Tuhan. Saya mau berdoa yuk bagi saudara sekalian. Saudara, dalam waktu 3 menit ini saya mau sampaikan bagi saudara, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kalau ada sesuatu yang saudara harus bereskan, dan saudara mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mau berdoa buat saudara. Engkau taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa supaya keselamatan itu terjadi, sehingga ketika dunia ini berakhir, apapun yang terjadi, engkau sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau menjadi penghuni kerajaan surga. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dada. Bapa, terima kasih setiap pribadi yang menaruh tangannya di dada. Mereka membuka hati mereka. Setiap dosa yang mereka alami hari ini diangkat dalam nama Yesus. Diselamatkan hidup mereka Tuhan. Mereka menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang terlewati dari berkat Tuhan. Keselamatan adalah yang Tuhan berikan buat mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, saudara yang sudah diselamatkan menyaksikan acara ini, saya mau berdoa buat saudara sekalian. Yaitu apa? Tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir. Dijauhkan saudara dari setiap hal, penyakit apapun, virus corona dan apapun. Ingat baik-baik, Tuhan akan menghalau itu saudara. Hari ini tidak boleh takut. Positif, pikirannya positif, perkataannya positif, tindakan positif, dan tangan yang positif untuk membroadcast hal-hal yang penting saja. Yang lucu-lucu saja, saudara. Bahasa yang lucu-lucu saja. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa hidupmu ada dalam pertolongan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih. Setiap pribadi yang menyaksikan live ini Tuhan di Instagram ini, kami yakin dan percaya ketakutan diambil, kekhawatiran diambil, yang sakit disembuhkan. Yang hari terbaring sakit positif coronavirus, tarik penyakit itu Tuhan. Pulihkan. Dan kami mau perkatakan Indonesia diberkati Tuhan. Dijauhkan dari kutuk. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Tidak akan ada sesuatu yang mengerikan di bangsa ini. Dipulihkan. Setiap kutuk apapun dilepaskan dalam nama Yesus. Terpuji termulia. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga saudara, melindungi saudara, dan memperhatikan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom. Kita akan ketemu esok hari lagi jam 7 malam dengan topik yaitu kita akan bicara tentang mukjizat dan karya-karyanya
Apakah mukjizat itu dibuat atau karena kuasa Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.